Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kami peserta program Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022 yang bertempat di SDN nomor 40 Gorontalo, Gorontalo. Hari ini kami akan melaksanakan forum komunikasi bersama kepala sekolah, guru pamong, dan perwakilan guru-guru. Untuk yang pertama-tama, yang saya hormati Ibu DPL, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pamong, dan Ibu Mary selaku perwakilan guru. Yang pertama, mungkin ada kata sambutan terlebih dahulu dari Ibu dosen pembimbing lapangan. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN nomor 40 Hulontalangi Gorontalo, yang terhormat Guru Pamong pada program peserta Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022, yang terhormat Bapak Ibu Guru di SDN nomor 40 Hulontalangi Gorontalo. Untuk mempersingkat waktu, karena di sini tiba-tiba di tempat saya listrik mati, Pak, sehingga di sini saya juga ngejar baterai gitu. Jadi harapannya di sini karena forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini itu bertujuan agar mahasiswa bisa memaparkan apa saja hasil-hasil yang didapatkan ketika observasi awal, kemudian juga terkait dengan permasalahan atau kendala yang ada, sehingga mereka dapat membuat rancangan program, dan mungkin nanti akan dipaparkan rancangan program apa saja yang sudah mereka susun, kemudian rancangan yang sedang berlangsung mereka kerjakan, dan rancangan program yang selesai dilakukan. Nah, harapannya di sini ada beberapa masukan ataupun saran dari Bapak Kepala Sekolah dan juga guru yang di SDN nomor 40 Hulontalangi, begitu agar nantinya bisa bermanfaat baik itu untuk mahasiswa sendiri, kemudian juga untuk Bapak Ibu guru, dan juga khususnya pada sekolah SDN nomor 40 Hulontalangi yang berkaitan dengan untuk bisa meningkatkan kualitas baik itu untuk siswa dan juga untuk guru serta untuk sekolah pada umumnya. Nah, karena di sini juga saya ada kendala ngejar baterai, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu DPL. Untuk selanjutnya, kami masuk ke sesi pemaparan mengenai hasil observasi awal. Jadi, waktu penerjuanan observasi awal kami itu bertepatan pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Sesuai dengan tanggal kami pertama kali diturunkan di sekolah SDN 40 Hulontalangi. Kemudian kami melaksanakan observasi awal itu pada tanggal 2 Maret 2022. Kami menggunakan metode observasi awal itu melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selanjutnya, sumber data observasi awal kami itu bersumber dari wawancara terhadap kepala sekolah, guru, serta pengamatan yang bersumber dari ruangan kelas, fasilitas yang ada di SDN 40 Hulontalangi. Kemudian, adapun hasil observasi awal yang kami temukan dilihat dari 4 aspek. Yang pertama ada aspek pembelajaran, yang kedua ada aspek adaptasi teknologi, yang ketiga ada aspek administrasi, dan keempat ada aspek fasilitas. Yang pertama itu dari segi aspek pembelajaran, hasil observasi akan dijelaskan oleh teman kami, Abdurrahman. Kepada Abdurrahman saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai proker yang telah kami lakukan di sekolah ini. Yang pertama itu tentang
permasalahan dari segi pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil yang pertama itu tingkat membaca siswa-siswi SD 40 Bulontalang itu masih dikatakan rendah. Nah, adapun solusi yang bisa kami berikan, nah di sini kami memberikan bimbingan belajar selama 1 jam selesai pembelajaran. Nah, di situ kami memberikan pretest sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran itu kami adakan post test. Ini berlaku untuk kelas 1 dan juga sampai di kelas 5. Kemudian untuk yang kedua itu ada permasalahan yang kedua itu tentang tingkat menulis siswa. Tingkat menulis siswa itu juga masih rendah sesuai dengan observasi awal kami. Nah, di situ kami samakan juga, kami mengadakan bimbel, yakni bimbel menulis. Nah, di sini kami berfokus kepada kelas 1 sampai dengan kelas 5 melaksanakan bimbel menulis. Kemudian yang ketiga itu sama juga dengan masih rendahnya tingkat perkalian atau perhitungan siswa. Nah, di sini kami juga mengadakan bimbingan belajar, yakni perhitungan di mana mulai dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Di situ diadakan juga pretest sebelum pembelajaran, kemudian juga ada post test. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih dalam aspek pembelajaran. Di observasi awal itu kami menemukan hasil wawancara dari Ibu Rita dan Ibu Lucy yang mana masih kekurangan bahan ajar. Ya, Ibu. Jadi solusi yang kami tawarkan itu untuk bahan ajar kami bisa mendownload melalui internet, melalui referensi resmi, kemudian kami simpan di fasilitas komputer yang ada di sekolah. Kemudian permasalahan dari aspek pembelajaran itu belum adanya perpustakaan sekolah. Ya, mungkin sudah dijelaskan kepala sekolah, lalu memang ada. Yeah. Cuman ada musibah, jadi musibah kebakaran, jadi saat ini masih tahap renovasi. Ya, solusi yang kami tawarkan untuk perpustakaan itu selama program kampus mengajar ini, kami mengadakan perbaikan perpustakaan, mungkin masih yang minimalis untuk sekedar meningkatkan literasi siswa melalui lapak baca ataupun pojok baca. Kemudian dari hasil observasi itu belum ada pelatihan untuk guru yang tujuannya meningkatkan skill dalam pembelajaran seperti adanya metode pembelajaran yang kreatif dan sebagainya. Jadi solusi dari kami akan mengadakan pelatihan minimal 1 bulan sekali, itu dengan berbagai dengan berbagai tema yang sesuai dengan kebutuhan dari guru-guru yang ada di SDN 40 Bulontalang. Selanjutnya masuk ke permasalahan dari aspek adaptasi teknologi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Talita untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Jadi menurut hasil observasi kami, dilihat dari aspek adaptasi teknologi itu adanya fasilitas teknologi yaitu berupa Wi-Fi, komputer, dan juga iPad, tetapi belum dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran. Jadi solusi yang kami berikan yaitu dengan memanfaatkan Wi-Fi dan komputer untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa, yaitu dengan cara mendownload bahan ajar ataupun aplikasi bacaan SD, kemudian dioperasikan di komputer. Selanjutnya untuk fasilitas iPad sendiri dapat dimanfaatkan untuk absensi online atau absensi digital. Dengan absensi digital sendiri akan lebih mudah, akan praktis, dan juga datanya dapat tersimpan secara otomatis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Talita. Untuk selanjutnya masuk ke permasalahan dari aspek administrasi. Untuk permasalahan tersebut akan dipaparkan oleh teman saya, Saudari
Nur Afni. Nur Afni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini jadi waktu kami observasi, kami memang ada kekurangan dari segi administrasi itu, misalnya bahwa tidak adanya administrasi. Jadi setiap kami itu menyarankan dan akan membantu pihak sekolah dalam melakukan program definisi. Dan yang kedua itu dari segi administrasi yaitu tidak adanya struktur organisasi. Sebenarnya sama seperti yang pertama yaitu membantu dan menyarankan tentang Baik, terima kasih Mas Alfi. Selanjutnya masih pada permasalahan dari aspek administrasi. Usahanya akan dijelaskan oleh Saudari Diat. Kepada Diat bisa. Baik, terima kasih. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, di mana di sekolah 49 ini tidak ada titik sekolah, tapi berdasarkan hasil observasi yang kembali kami lakukan, ada. Tetapi untuk penulisan maps-nya itu harus disematkan dengan nomor. Jadi maps-nya sudah ada. Sebelumnya kami itu akan berkoordinasi dengan bagian operator untuk membuat maps, tapi karena sudah penjelasan tidak ada, jadi kami menyerahkan ke sekolah. Kemudian untuk selanjutnya itu tidak ada website sekolah. Berdasarkan observasi kembali kami lagi, ternyata website sekolah itu ada, tapi ada di oleh operator. Nah, untuk tindak selanjutnya itu kami kalau diizinkan dan kalau kami bisa, kami ingin meminta ID sama password untuk website untuk digunakan dalam penguploadan kegiatan kami, baik itu kegiatan yang kami lakukan ataupun kegiatan sekolah untuk lebih selanjutnya itu kurangnya tempat sampah di sekolah berdasarkan hasil observasi yang kami lihat juga. Tapi alhamdulillah dari adanya observasi yang kami lihat, ternyata kemarin juga sudah diadakan oleh bendahara sekolah, alhamdulillah, dari sapu, tempat sampah, dan alat lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Diat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk permasalahan website yang tadi dijelaskan oleh Diat, pada observasi awal itu kan kami memang belum masuk ke bagian administrasi kan, jadi kami belum cek kalau misalnya ada website atau tidak. Cuma kami sempat search di internet itu ya, mungkin kami salah search, jadi kami belum menemukan. Ya. Jadi kalau diizinkan, kami mau izin untuk meminjam password dan username agar kami bisa mengakses website untuk mengupdate tentang kegiatan kami sekaligus kegiatan siswa-siswi di sekolah seperti yang sudah dilakukan seperti KSN lalu. Nah, itu kan Ya. untuk bagus diupload ke website begitu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan mengenai hasil observasi yang kami temukan. Untuk poin selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai program kerja yang sudah kami tawarkan dan melalui sudah sempat disetujui oleh kepala sekolah dan sekarang ini sudah berjalan. Ya, untuk pemaparan mengenai dari aspek pembelajaran mungkin akan dipaparkan oleh Abdul Rahman. Kepada Abdul Rahman dipersilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proker yang sudah terlaksana. Yang pertama itu tadi tentang bimbel membaca. Bimbel membaca itu kami sudah adakan dari minggu pertama. Itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, di kelas 1 itu kami menemukan ada siswa yang belum bisa menghafal atau belum tahu tentang abjad.
Nah, di situ kami fokuskan dulu kepada siswa yang belum fokus, yang belum paham dengan abjad. Nah, ada juga siswa yang sudah tahu abjad tapi kosakatanya masih di bawah standar, seperti itu. Nah, di situ kami juga sudah mengadakan bimbel. Alhamdulillah ada kemajuan atau progres dari bimbel membaca tersebut. Kemudian untuk di kelas 4 itu juga ada beberapa orang yang belum bisa membaca, tapi mereka sudah tahu atau sudah mengenal kosakata, suku kata begitu, ya sudah terlaksana. Kemudian yang kedua itu tentang bimbingan belajar menulis. Itu juga sama, kami ambil dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, bimbingan belajar menulis ini kami adakan karena siswa ada yang belum tahu menulis abjad atau huruf-huruf abjad. Kemudian ada juga siswa yang sudah tahu menulis, tapi penempatan penulisannya itu masih campur huruf besar, huruf kecil, seperti itu. Juga ada di kelas 4 sama, seperti itu. Kami mengadakan bimbingan belajar. Nah, di situ kami juga sudah ada progres atau kemajuannya. Itu sudah ada, kalau contohnya itu Ruben Taco. Nah, di situ tulisannya itu antara kata dengan kata yang kedua itu dia sambung, tidak ada spasi. Nah, kami memberikan bimbel kepada Ruben. Alhamdulillah itu tulisannya antara kata yang satu dengan kata yang kedua itu sudah ada spasi, ya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu bimbingan belajar berhitung atau numerasi. Di situ kami mengadakan pembagian, kemudian ada perkalian, kemudian ada penjumlahan, ada juga dengan pengurangan. Nah, di situ kami mengadakan dari yang sederhana, menghitung dari satu bilangan, kemudian ada dengan bersusun, perkalian bersusun, penjumlahan bersusun, dan juga pembagian kurung. Nah, di situ kita melaksanakan observasi awal itu siswa memang tidak tahu sama sekali dengan perkalian bersusun, apalagi dengan pembagian bersusun. Nah, alhamdulillah pada minggu ke-7 ini, alhamdulillah itu sudah ada progres atau kemajuan yang dicapai oleh siswa. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Abdul Rahman. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, mungkin ini kami memiliki 12 program kerja. Kemudian yang terlaksana itu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Abdul Rahman. Dari aspek pelajaran itu mengenai tingkat membaca, menulis, dan perkalian sudah terlaksana. Kemudian untuk bahan ajar, hari ini kami masih berlangsung untuk keberlanjutan pendownloadan bahan ajar. Kemudian untuk perpustakaan sekolah kami juga masih dalam tahap perbaikan Ibu Bapak. Berhubung ini juga masih bulan Ramadan, jadi kami belum maksimal menyelesaikan. Kemudian untuk dari segi fasilitas teknologi itu juga sudah direalisasikan untuk pendownloadan aplikasi belajar di komputer seperti aplikasi belajar literasi dan numerasi. Itu bisa diakses oleh siswa-siswi. Kemudian untuk fasilitas sekolah itu alhamdulillah sudah direalisasikan oleh sekolah untuk pengadaan fasilitas seperti sapu, tempat sampah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk titik NEPS juga sudah ada, sudah terlaksana. Kemudian untuk website sekolah memang sudah ada, hanya saja kami hanya perlu untuk mengupdate kembali isi dari website. Kemudian ya, jadi itu Bapak dari 12 program kerja yang terlaksana itu baru 9. Untuk selanjutnya, insya Allah kami akan menyelesaikan segala program kerja yang sudah kami rancang.
Insyaallah. Amin. Ya, itulah tadi hasil paparan observasi awal sekaligus laporan dari program kerja yang sudah terlaksana sampai minggu ke-7 ini. Untuk selanjutnya, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan respon ataupun saran untuk kami peserta program Kampus Mengajar Akademi. Pada Bapak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, siswa dan program pengajar yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat mengadakan diskusi forum tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Dan alhamdulillah saya dengar tadi pemaparan dari semua program itu, alhamdulillah terutama dari segi pembelajaran yang saya sangat support, hormat, dan sangat berharap lagi untuk lebih lagi, karena memang keadaan siswa di sini mungkin sangat jauh berbeda dengan yang mungkin di sekolah-sekolah lain, ya, terutama dari tingkat membaca, menulis, dan lainnya. Dan sesuai dengan pemaparan tadi, ya ada peningkatan yang sangat luar biasa, ya. Yang sebelumnya mungkin belum tahu huruf, belum tahu hitung, ya alhamdulillah pada kurun waktu yang tidak terlalu lama ini, sekitaran berapa bulan ya? Dua bulan, ya sudah cukup, ya ada peningkatan yang signifikan. Yang kemudian program kerja yang sementara berlangsung, kemudian ada yang belum, ya yang terselesaikan, ya mohon bisa mungkin kita pikirkan untuk ke depan, ya, karena yang mengenai tentang administrasi sekolah, kemudian perpustakaan, ya karena memang kondisinya perpustakaan sekarang sekolah sementara pembangunannya nanti tahun ini, cuma belum tahu kalau bulan apa. Tapi kita kemarin sudah ada ini untuk sementara waktu, maka kita manfaatkan saja untuk ruang kelas yang ada untuk pengembangan literasi terhadap siswa-siswi kita. Kemudian yang selanjutnya tentang website sekolah, ya saya kira itu ada. Nanti ada operator sekolah yang sama dia itu passwordnya apa segala macam. Kalau saya rasa sangat bagus kalau misalnya seluruh kegiatan-kegiatan selama di sini ini diposting masuk di website sekolah, sehingga semua guru atau bahkan siswa bisa melihat, ya, apa-apa saja kegiatan yang selama ini. Dan untuk selanjutnya adalah kita sementara jalan, ya, program yang selanjutnya sementara jalan, dan mudah-mudahan dengan waktu diberikan waktu kesehatan dan sehingga bisa terselesaikan seluruhnya secara maksimal. Ya mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah.
Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan atau saran dari Ibu Kamu untuk pelaksanaan program kami selanjutnya ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Dari saya ya, mungkin program-program yang mahasiswa sudah programkan ini, alhamdulillah, insya Allah kedepannya akan terrealisasi semua. Dan kami sebagai staf Dewan Guru, terutama Bapak Kepala Sekolah, menginginkan seperti itu. Demikian dari saya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, itulah tadi sesi pemaparan serta sesi forum komunikasi bersama kepala sekolah dan guru kamu beserta staf guru yang telah kami laksanakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu terlebih dahulu kepada dosen pembimbing lapangan kami. Mungkin ada tanggapan dari Ibu, yang persilakan Ibu. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru Pamong. Alhamdulillah, Bapak dan juga Ibu itu benar-benar membimbing mahasiswa kami di sana untuk bisa memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas dari segi pembelajaran, dari segi adaptasi teknologi, dan juga dari segi administrasi begitu. Karena memang program dari kementerian itu secara literasi dan numerasi begitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa kalimat baik itu dari saya dan juga maupun dari mahasiswa yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya begitu, karena memang di sini kami tidak mencari kekurangan atau tidak mencari kesalahan, dalam artian di sini kami hanya ingin meningkatkan kualitas agar memang di SDN nomor 40 Pulau Talangi itu juga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga bisa menarik minat dari calon siswa, ya, kemudian dari calon wali murid untuk bisa memasukkan putra-putri mereka di SD nomor 40 Pulau Talangi. Dan begitu juga ketika kemarin mahasiswa menginfokan ke saya yang terkait dengan adanya lomba olimpiade begitu, kemudian mahasiswa melaporkan ke saya bahwa juara 1 kalau tidak salah, itu saya pun sebagai DPL itu sangat bangga, dalam artian apa? Ini loh, kita menunjukkan bahwa SDN 40 Pulau Talangi itu bisa, begitu, bisa. Kemudian juga kita berharapnya dari juara, dari prestasi yang sudah siswa sana itu peroleh, begitu bisa memotivasi untuk siswa-siswa yang lainnya untuk bisa memiliki jiwa kompetisi, memiliki jiwa untuk bisa bersaing begitu dengan teman-temannya, sehingga bisa menstimulus atau bisa meningkatkan prestasi dari siswa-siswi di SDN nomor 40 Pulau Talangi. Nah, kalaupun misalnya selama kurang lebih 2 bulan ini ada sikap dari peserta KM3 ini yang juga mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya juga mohon maaf. Akan tetapi memang di sini tujuan kami adalah untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi dan juga kualitas sekolah, seperti itu. Dan nanti kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan lagi di sini program KM3 ini berakhir. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk sekolah, khususnya untuk siswa-siswi begitu, sehingga nanti ke depannya meskipun program KM3 ini berakhir, itu harapannya SDN nomor 40 Pulau Talangi itu juga bisa memperoleh prestasi-prestasi yang luar biasa lagi. Begitu harapannya memang dari prestasi yang kemarin yang didapatkan oleh siswa tersebut itu bisa menstimulus, sehingga penting adanya memang untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa memang rohnya dari sebuah institusi itu dimulai dari website. Apalagi juga sekarang zaman sudah semakin maju, teknologi semakin berkembang begitu, sehingga harapannya calon wali murid itu bisa melihat kualitas dari sekolah itu melalui website begitu. Dan juga di sini
saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sampai saat ini itu masih dengan setia, masih dengan ikhlasnya membimbing mahasiswa kami di sana. Kalau misalnya kami juga ada kekurangan kesalahan, mohon kami juga ditegur, kami juga diperbaiki karena kita semua juga sama-sama manusia, begitu tidak luput dari kesalahan. Tapi di sini kami berusaha untuk memberikan yang terbaik khususnya untuk sekolah. Begitu. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Yanti. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu DPL. Ya, baik, dari kami sendiri mengucapkan terima kasih lagi. Hadiahnya kami ucapkan atas dari pertama awal kami masuk sampai saat ini, respons sekaligus perlakuan dan cara sekolah menteri kami memang sangat luar biasa. Kami untuk kedepannya kami masih membutuhkan bimbingan serta saran dari kepala sekolah, guru pamong, dan semua guru-guru yang ada di sini. Dan juga kembali jika ada yang bisa kami bantu, silakan langsung hubungi kami. Insya Allah kami akan lakukan semaksimal mungkin sebisa kami. Baik, inilah forum komunikasi yang telah kami laksanakan pada hari ini, tanggal 13 April tahun 2022. Bila ada salah kata selama pemaparan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.